Perkawinan kerabat dekat 2 sampai dengan 3 tahap menghasilkan suatu bangsa yang sangat jahat, dan Tuhan menjadikannya bangsa pilihan. Rata-rata orang beragama Samawi tahu tentang ini, tetapi mereka banyak yang tidak tahu dipilih sebagai apa saja Israel itu. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah Israel dipilih, pertama supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Hal ini berbicara tentang hukum Taurat yang akan diberikan Tuhan kepada Israel melalui Nabi Musa. Ulangan 7 ayat 12 sampai dengan 14. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Yang kedua, Israel dipilih untuk menjadi bangsa yang diberkati apabila mereka tetap setia kepada perintah Tuhan. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ketiga, Israel dipilih untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. 4. Dan yang terpenting, Israel dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya dari satu orang keturunan, karena digunakan kata benda tunggal. Bahasa Ibrani, Zaraka. Belakangan kemudian, nabi-nabi Israel menjelaskan bahwa berkat bagi bangsa-bangsa yang dimaksud adalah keselamatan oleh seorang Mesias. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua kategori pilihan atas Israel tersebut dirangkum oleh Rasul Paulus. Roma 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat adalah hukum terekstrim yang pernah dianut manusia, sedangkan Israel adalah bangsa yang paling jahat dari yang pernah ada setelah air bah, dan Mesias adalah kasih karunia paling ekstrim yang pernah ada. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dapatlah kita simpulkan bahwa Tuhan mempertemukan bangsa yang paling jahat dengan hukum yang paling ekstrim, sehingga Mesias dihukum mati oleh keputusan para imam, sehingga segala bangsa bisa memperoleh anugerah secara cuma-cuma. Lalu, bagaimana nasib bangsa Israel selanjutnya? Keadilan apakah yang Tuhan berikan bagi mereka? Mohon ikuti episode selanjutnya.